Saudara, informasi di Kompas Petang kami lanjutkan terkait dengan Presiden Joko Widodo yang merespon soal dirinya yang disebut bukan lagi sebagai kader PDI Perjuangan. PDIP mengatakan bahwa Bapak bukan bagian dari partai PDIP lagi. Jawabannya seperti apa? Benar nggak, Pak? Terima kasih. Ada peluang ketemu sama Pak Subeka nggak, Pak? Masih, Pak. Sementara itu, Saudara, Ketua DPP PD Perjuangan Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun menegaskan Joko Widodo dan keluarganya tidak lagi jadi bagian PDIP. Komarudin juga menyebut Joko Widodo tak perlu mengembalikan kartu tanda anggota karena sudah menjadi bagian dari masa lalu. Terima kasih. Jadi walaupun tanpa mengembalikan KTA, Pak Jokowi tidak usah perlu. Kenapa berbeda? Karena Pak Jokowi itu adalah kader yang mencapai tingkat tertinggi menjadi presiden, dan tentu dari situ kita juga menjaga etika dan kehormatan beliau. Tapi kalau beliau sendiri bersikap keluar dari partai, ya sudah, biar saja. Itulah pilihan beliau dan kita harus hargai. Gibran itu bukan kader partai lagi. Saya sudah bilang sejak diambil putusan itu sudah diulang-ulang. Orang sudah di sebelah sana, bagaimana mau bilang bagian masih dari PDI Perjuangan? Yang benar saja ditambah lagi. Tak lagi disebut kader oleh PDI Perjuangan, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengaku tak masalah. Gibran juga bilang dirinya tak masalah walaupun terkesan dipecat dari kader PDIP karena berbeda pilihan dalam Pilpres 2024. Sementara terkait keanggotaan ayahnya di PDI Perjuangan, Gibran meminta untuk ditanyakan langsung kepada Jokowi. Ya udah, nggak apa-apa. Mungkin kalau dari itu ada partai yang baru mungkin ya untuk berat-berat. Belum ada pembahasan ke situ ya. Tunggu aja nanti. Bapak juga belum membahas soal itu juga. Saya tidak tahu ya. Tanyakan ke beliau sendiri. Tapi tanggapan Mas Gibran bahwa ini kan semacam kayak dipecat dari partai gitu. Sempat ada rasa kecewa gitu mungkin. Nggak apa-apa, dipecat ya nggak apa-apa. Ya, makasih. Mas, besok kalau setelah penetapan itu nanti untuk prioritas. Partai politik pendukung Prabowo Gibran ramai-ramai membuka diri untuk Jokowi dan Gibran bisa bergabung ke parpolnya. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto bilang Jokowi dan Gibran sudah menjadi anggota Golkar. Erlangga juga menyebut menyiapkan posisi bagi Jokowi di Partai Golkar, namun menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Jokowi. Pak Jokowi dan Mas Gibran itu sudah masuk dalam keluarga besar Golkar. Tinggal tentunya formalitasnya saja. Nah, tentu Partai Golkar selalu terbuka terhadap kader-kader terbaik bangsa ini. Dan jelas Pak Presiden, Pak Jokowi adalah kader terbaik bangsa. Posisi tergantung beliau. Karena beliau sekarang milik bangsa. Beliau milik semua partai. Tak hanya Golkar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan juga menegaskan PAN terbuka untuk Jokowi dan Gibran. Zulhas bilang Jokowi dan Gibran tak perlu repot-repot mencari partai karena PAN siap menjadi rumah Jokowi dan Gibran setelah tak lagi di PDI Perjuangan. Ya, saya waktu dekat ada agenda mau ke Solo. Ya, gitu. Jadi Pak Jokowi, Mas Gibran, nggak usah repot-repot lah. Kan sudah berkali-kali ya, keluarga Pak Jokowi, keluarga PAN, PAN keluarganya Pak Jokowi. Jadi sudah jelas terang, nggak usah kesana kemari, ngapain ya? Sudah ada rumahnya, namanya Partai Amanat Nasional. Manuver politik Jokowi usai tak lagi menjabat sebagai presiden cukup ditunggu, mengingat apakah posisinya yang diberikan petinggi parpol kepadanya bisa membuatnya leluasa menentukan arah politik koalisi pemerintahan Prabowo Gibran nantinya. Tim Liputan, Kompas TV. Tak lagi disebut sebagai kader PDI Perjuangan, sejumlah partai politik pengusung Prabowo Gibran pun mulai membuka diri untuk memberi posisi kepada Joko Widodo dan keluarganya. Lantas, kemana Joko Widodo dan keluarganya akan melabuhkan haluan politiknya setelah tidak lagi di PDIP? Kita bahas bersama saudara dengan Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dan juga dosen ilmu politik Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat
Mas Umam nanti juga akan bergabung dengan Mas Doli nih. Tapi saya ke Mas Umam dulu nih. Mas Umam, jadi menurut Anda posisi yang strategis, yang cocok begitu untuk Presiden Joko Widodo setelah lengser dari jabatannya sebagai presiden ini apa? Ya, Mas Yasir, pertama tentu ini adalah sebuah kabar yang cukup mengejutkan karena bagaimanapun juga informasi tentang hubungan antara Pak Jokowi dengan PDIP per beberapa hari lalu masih cukup spekulatif. Masih ada harapan untuk melakukan perbaikan, melakukan rekonsiliasi pasca kontestasi Pilpres 2024 ini. Tetapi ternyata statement dari Pak Komarudin Watubun dan konon juga dikonfirmasi oleh Mas Umam? tampaknya sudah semakin firm untuk meletakkan posisi Pak Jokowi dan juga Mas Gibran sebagai bagian dari luar keluarga besar PDIP itu sendiri. Dan ini menegaskan bahwa PDIP akan mengambil sikap dan juga posisi sebagai oposisi dalam pemerintahan mendatang. Adapun kemudian kemana arah dan juga posisi kalau misal kemudian Pak Jokowi termasuk Mas Gibran melakukan hijrah politik dari satu partai dan kemudian tentu membutuhkan rumah politik baru, maka salah satu yang per hari ini sudah menunjukkan ekspresi secara terbuka tadi disampaikan oleh Pak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, tampaknya Golkar menjadi tempat berlabuhnya. Apapun posisinya, tentu idealnya posisi yang cukup strategis. Karena bagaimanapun juga Pak Jokowi adalah tokoh yang per hari ini menjadi simbol dari kekuatan politik tertinggi, yaitu sebagai Presiden Republik Indonesia. Kalau misal kemudian Golkar mampu mengkapitalisasi keanggotaan Jokowi sebagai bagian dari keluarga besar Golkar yang baru, tentu hal itu akan menjadi kontribusi yang positif bagi Golkar ke depan. Oke, Tentu kontribusi juga positif dan posisinya strategis begitu ya Mas Umam ya. Saya ke Bang Doli juga nih, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Bang Doli, jadi posisi strategis itu apa yang ingin diberikan begitu untuk Joko Widodo? Ya, saya kira kan mengenai posisi di mana itu kan akan bisa dibicarakan ketika memang posisi formalnya itu Pak Jokowi sudah berada di Golkar gitu ya. Jadi kalau kami kan posisinya dari awal itu kami sangat terbuka ya. Golkar sebagai partai terbuka juga membuka diri pada siapa saja untuk yang sama-sama merasa punya visi yang sama, misi yang sama, aspirasi politik yang sama, ya silahkan selama orang itu memang yang bersangkutan ingin bergabung dengan Partai Golkar, kami dengan sangat terbuka menerima. Bukan hanya jangankan Presiden Republik Indonesia, rakyat biasa saja kami terima dengan sangat terbuka gitu. Nah, tapi kan organisasi ini ada mekanismenya, ada aturannya gitu ya. Jadi nah, posisi khusus ini Bang Doli syarat ketentuan tetap berlaku ya? Oh iya, tentu kan kita sebagai sebuah organisasi kan harus juga mentaati konsensus-konsensus yang selama ini sudah kita bangun kan. Organisasi ini besar kan karena memang kita punya tradisi organisasi yang kuat, tradisi kaderisasi yang juga kuat gitu ya. Nah, ini kan yang membesarkan kita selama ini. Jadi kalau kemudian ada potensi besar masuk ke dalam tubuh Golkar, tentu juga harus menjalani mekanisme dan aturan-aturan yang selama ini juga berlaku. Paling tidak diawali dengan adanya pembicaraan dulu kan antara. Tapi pembicaraan ini memang sudah dilakukan Mas Doli, karena kalau kita lihat Ketum Golkar Erlangga Hartarto sempat menyatakan bahwa kalau posisi di Golkar ini tergantung dari Joko Widodonya. Iya, saya kira pertama memang harus datang dari Pak Jokowi, karena kan sampai selama ini kami belum pernah mendengar ya. Tadi katakanlah kalau misalnya dari PDIP-nya yang sudah mengatakan, tapi kalau dari Pak Jokowi yang sekarang menjadi objek pembicaraan kita kan belum pernah menyatakan keluar resmi dari PDI Perjuangan. Oke, saya ke Mas Umam. Mas Umam, jadi menurut Anda ini posisi yang cocok dan dikatakan khusus begitu di Partai Golkar ini cocoknya di mana? Di DPP PK atau di luar DPP? Mas Umam. Ya, idealnya kalau misal kemudian posisi Pak Jokowi diletakkan pada posisi sebagai pelaksana dalam konteks ini pemimpin tertinggi. Ya, silakan dilanjutkan Mas Umam. Ya, kalau misal kemudian dalam posisi sebagai
eksekutor, maka tentu di posisi DPP. Tetapi kalau misal kemudian targetnya pada posisi ketua umum, tentu di dalam Golkar tadi disampaikan oleh Bang Doli, ada mekanisme yang juga harus dijalankan, yaitu sesuai dengan ADART harus memiliki keanggotaan 5 tahun sebelum menjabat sebagai ketua umum Golkar. Meskipun ADART termasuk juga tata tertib atau peraturan organisasi seringkali juga bisa dimainkan, bisa diubah atau bisa direvisi menjelang kongres yang akan dilakukan. Nah, oleh karena itu semua bergantung pada proses negosiasi, termasuk juga kompromi antara kekuatan Pak Jokowi dengan elemen-elemen di dalam Golkar. Tapi kalau misal ternyata hal itu dianggap terlalu vulgar untuk langsung meletakkan seorang Joko Widodo sebagai ketua umum Partai Golkar, barangkali alternatif yang cukup memungkinkan adalah pada posisi-posisi senior seperti Dewan Pertimbangan, kemudian Dewan Kehormatan, atau posisi-posisi lain yang cukup terhormat dalam struktur Golkar ke depan. Ini yang ingin jadi pertanyaan saya selanjutnya, Mas Umam, dengan masuknya Joko Widodo, jika nanti masuk, apalagi tadi Anda sempat mention bahwa bisa jadi ini posisi sebagai ketua umum Partai Golkar begitu, ini akan mengusik tidak ada Dewan Kehormatan, Dewan Pertimbangan, petinggi-petingginya lah elit Partai Golkar, termasuk Dewan Pembina? Ya, tentu semuanya bergantung pada proses pendekatan politik dan juga komunikasi politik yang dilakukan di bawah meja. Karena bagaimanapun juga semua ini harus dilakukan secara smooth supaya kemudian tidak memunculkan gejolak di dalam internal Partai Golkar. Kita tahu Golkar adalah sebuah entitas kekuatan politik besar yang dihuni oleh cukup banyak varian-varian kekuatan politik yang beragam. Tidak ada satu entitas murni di Golkar. Bahkan dari sisi keorganisasiannya juga mulai Kosgoro, kemudian AMPI, sampai kemudian elemen-elemen yang lain relatif cukup beragam. Oleh karena itu, kalau misal kemudian komunikasi itu bisa dilakukan, termasuk melibatkan lingkaran terdekat dari Pak Jokowi yang berada di Golkar, seperti Pak Luhut bin Sarpanjaitan, kemudian Pak Erlangga Hartarto sendiri, termasuk Pak Bahlil, untuk memberikan ruang bagi penataan atau menyiapkan landasan bagi landingnya Pak Jokowi di Golkar, maka memungkinkan saja termasuk melakukan perbaikan atau perubahan dalam ADART untuk meletakkan Pak Jokowi di posisi yang sangat strategis di struktur Golkar ke depan. Di struktur Partai Golkar ya, ada gejolak tadi kata Mas Umam. Kalau dari Bang Doli sendiri nih yang sebagai orang dalam Golkar nih, di Golkar sendiri sudah bulat satu suara atau masih ada dinamika gejolak terkait dengan jika nanti Joko Widodo bergabung ke Partai Golkar? Nah, saya kira kalau soal bergabung, saya yakin kita juga tidak akan ada masalah ya. Gak ada masalah ya. Pak Jokowi bergabung menjadi keluarga besar Partai Golkar. Nah, tetapi sekali lagi bergabungnya Pak Jokowi ini kan nanti tentu akan kita bicarakan antar seluruh warga Partai Golkar ya. Tentu nanti Pak Ketua Umum lah ya yang menjadi komunikator ya, komunikator kepada Pak Jokowi dan juga komunikator kepada warga Partai Golkar ke dalam. Oke, Mas Umam, ini Joko Widodo ini tidak hanya dilirik oleh Partai Golkar tentunya ya. Partai pendukung Prabowo Gibran juga nampaknya juga melirik posisi dari Joko Widodo ini. Menurut Anda nih, nanti Joko Widodo ini akan berlabuh kemana? Condong ke Golkar atau masih ada peluang untuk partai lain? Dan kalau seandainya Golkar juga pengen ngotot ataupun pengen mengambil posisi dari Joko Widodo ini, apa sebenarnya yang harus dilakukan Golkar? Ya, rasa-rasanya Mas Yasir per hari ini yang paling cukup memungkinkan untuk menampung seorang Joko Widodo adalah Golkar. Karena bagaimanapun juga kalau misal kita cermati satu persatu, karakter dari Partai Gerindra cenderung memiliki loyalitas pada mekanisme patron klien berbasis pada kepemimpinan seorang Prabowo Subianto yang juga presiden terpilih di pemilu 2024 ini. Sementara PAN memiliki basis yang cukup segmented, yaitu dari kelompok Islam moderat berbasis dari Ormas Muhammadiyah. Sedangkan kemudian Partai Demokrat sendiri sudah memiliki pemimpin muda, juga memiliki prospek yang cukup baik, Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Adapun kemudian partai-partai yang lain tampaknya memiliki lingkungan politik yang sudah terbentuk cukup kuat. Dan salah satu yang kemudian memiliki alternatif cukup memungkinkan adalah Golkar. Karena Golkar adalah lingkungan politik yang menunjukkan equality, ada kesetaraan, ada kompetisi yang fair, tidak ada kooptasi dari satu kekuatan politik tertentu, sehingga kemudian siapapun
yang memiliki keinginan untuk berkomitmen masuk menjadi bagian dari Golkar itu sendiri, maka memiliki kesempatan yang sama. Tinggal kemudian seberapa mampu survive, melakukan kontestasi di dalam internal Golkar untuk kemudian bergabung menjadi kekuatan yang integral dengan kekuatan-kekuatan lain di dalam Golkar itu sendiri. Baik, kita nantikan ya ini ya, Mas Doli, apakah ini betul akan bergabung, dan yang tentu dinanti adalah apa sih sebenarnya posisi khusus yang disiapkan oleh Golkar untuk Presiden Joko Widodo. Terima kasih Waketum Golkar, Bang Ahmad Doli Kurnia, dan juga dosen ilmu komunikasi politik dari Paramadina, Mas Ahmad Khairul Umam telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat Bapak-Bapak.